Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Jadi kita lanjut di pertemuan sebelumnya, yaitu studi kasus untuk pemodelan orientasi objek dengan menggunakan UML, yaitu Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan berbasis web. Sudah kita jelaskan kemarin sebelumnya, yaitu use case di sini, use case ya. Yaitu di mana di sini ada anggota, ada petugas. Jadi dalam sistem ini yang harus kalian pahami bahwa ada yang katanya include, ada juga namanya extend. Yang include artinya bahwa use case tambahan ini tidak bisa berfungsi tanpa adanya bantuan dari use case yang satunya ya, yang lainnya. Jadi artinya di sini misalnya mencari pustaka ini tidak bisa dijalankan tanpa kita login terlebih dahulu, karena dia di sini input ya. Begitu pula dengan mengolah data pinjaman, mengolah data anggota, dan mengolah data pustaka. Sedangkan kata extend ini artinya use case-nya ini atau aktivitasnya ini bisa berdiri sendiri ya. Jadi dia merupakan use case tambahan yang dapat berdiri sendiri ya. Jadi ini ada beberapa: mengolah data pustaka, mengolah data anggota, mengolah data peminjaman, dan mencari pustaka. Jadi kalau kita sudah tahu semua use case atau fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh petugas dan anggota, selanjutnya kita membuat diagram activity untuk setiap use case-nya. Jadi yang ini yang harus kalian perhatikan, ya ini use case untuk data diagram activity untuk data pustaka. Jadi yang harus kalian pahami adalah ini activity adalah diagram yang menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem ya. Jadi setiap use case yang ada ya, kalian harus buat diagram aktivitasnya. Jadi yang pertama ini adalah start, harus dimulai dengan start, dan ini adalah simbol untuk selesai. Ini simbol aktivitasnya, dan ini simbol artinya bekerja secara bersamaan ya. Jadi di sini yang pertama memasukkan data yaitu judul, penerbit, dan lain-lain oleh petugas. Kemudian sistem akan melakukan pada saat menekan tombol ini akan melakukan pengecekan validasi apakah data yang dimasukkan ada atau tidak ya. Kalau misalnya ada, langsung di sini dia selesai, langsung terjadi database untuk membuat data pustaka ya. Data pustaka sini sudah tersimpan semua. Ini selanjutnya yang dilakukan oleh petugas ini akan melakukan konfirmasi data tidak berhasil disimpan atau berhasil. Kalau misalnya sudah berhasil, akan terjadi konfirmasi bahwa data sudah tersimpan atau tidak. Jadi selanjutnya akan dibawa ke sistem yang secara bersamaan di sini ya, secara bersama antara sistem dan petugas. Kemudian selesai. Begitu pula untuk diagram activity data anggota ya, sama. Di sini harusnya data anggota kalian harus buat. Kemudian di sini juga data peminjaman ya, sama prosesnya antara petugas dan sistem yang sama tadi. Di sini harusnya data peminjaman ya. Selanjutnya diagram sekuensial. Diagram sekuensial ini yang membedakan dengan diagram activity, bahwa diagram sekuensial ini dia yang menggambarkan kelakuan objek ya, apa yang dilakukan objek pada use case, dengan mendeskripsikan waktu aktifnya atau waktu hidupnya dengan pesan-pesan atau message yang akan dikirim dan diterima antar objek. Jadi di sini juga sekuensial itu apapun yang dilakukan di aktivitas harus kita jelaskan juga di sekuensial. Jadi misalnya di sini proses login ya, proses login di sekuensial. Pertama ada aktor, kemudian ada nama objeknya di sini ya untuk login. Jadi yang pertama ini adalah waktu aktifnya, kemudian ini pesan yang akan dimasukkan, kemudian yang garis putus-putus adalah pesan untuk yang keluar ya. Jadi ini ada yang dimasukkan, yang dikonfirmasikan untuk masuk, dan ada yang dikonfirmasikan untuk keluar. Kemudian ini ya waktu aktifnya, artinya
pada saat dia memasukkan NIP atau NIM, ya, pada saat dia mau login, ini user inaktif. Begitu pula dengan view loginnya, ya. Selanjutnya memasukkan password, ya, masih aktif ya untuk user. Kemudian view loginnya juga sudah aktif. Kemudian akan melakukan proses untuk validasi, di mana di sini kontrol login akan melakukan verification untuk mau verifikasi antara NIP dan passwordnya. Kalau misalnya di sini sudah verifikasi NIP, waktunya akan melakukan proses pemesanan atau umpan balik bahwa verifikasinya benar. Ya, ada pesan kembalinya. Begitu pula dengan verifikasi password, ada pesan untuk kembalian, di mana ini artinya ini masih aktif, di mana verifikasi semua ini akan aktif pada saat menu login dan menu user, ya. Jadi user sampai di sini saja. Pada saat waktu validasinya, yang akan menjalankan verifikasinya adalah sistem membernya, ya. Kemudian setelah itu selesai, ya. Ada umpan balik ke sini untuk melakukan bahwa dia sudah selesai. Jadi ini untuk diagram sekuensial. Selanjutnya untuk tugasnya, kalian buat lagi diagram sekuensial khusus untuk yang tadi data pustaka, data peminjaman, dan data anggota, ya. Untuk hari ini sekian. Mungkin ada lagi pertanyaan, silahkan dimasukkan di grup. Terima kasih.